dipaksakan untuk diterapkan kepada Habib Rizik karena mereka ingin menghukum dan memenjarakan Habib Rizik, bukan ingin menegakkan keadilan. Habib Rizik itu salah satu mutiaranya Indonesia. Kenapa nggak diajak dialog? Kenapa nggak ada Soekarno aja sama mereka-mereka yang kontra dan melawan masih mau ngedengar? Saya kalau kebetulan dengan caranya Habib Rizik ceramah kok saya kurang pas gitu ya, terlalu keras buat saya, terlalu apa. Yang kedua tentu Habib Rizik yang saat ini sudah 100 hari lebih ditahan baik di Polda maupun di Mabes Polri. Gimana Bang, IBHRS tuh Habib Rizik ya? Wah, saya nggak paham itu. Tapi penganutnya banyak ya Habib Rizik. Jadi ini bukan persoalan menegakkan keadilan karena terjadi diskriminasi hukum. FPI Habib Rizik diajak duduk, diajak bicara, bukannya malah dialienasi, nanti menimbulkan berbagai ekses. Semua anak bangsa harus didudukkan secara adil. Ya, hadapi itu semua dengan gagah. Kalau nggak salah banyak gitu ya, ada tuntutannya, ada banyak di samping soal COVID, dan ada berapa, lebih dari 7 yang menarik juga sih untuk diikutin perkembangannya gitu. Dan yang ketiga tentu saja pembubaran FPI itu sendiri tanpa kesalahan dan tanpa due process of law. Cuman itu saya kurang sepakat dengan caranya dia ceramah gitu. Terlalu keras buat saya. Ini persoalan ketidaksukaan, ini persoalan politik. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. Revolusi akhlak dimulai dari pemimpin. Yang penting adalah ada sikap adil dari penguasa untuk tidak mengkondem mereka sebagai kelompok teror sehingga seolah-olah memiliki legitimasi untuk membubarkan organisasi mereka. Cuma kalau saya lihat di YouTube, keras ya orang Habib Rizik itu, kalau menggebu-gebu, kalau marahin orang gitu, bahkan saya sih dari dengernya sampai serem-serem gimana gitu. Karena itu saya menghimbau pada pemerintah, pada Presiden Republik Indonesia, Menko Polhukam, Kapolri, dan aparat-aparat yang terkait dengan penegakan hukum. Oke, apa yang sekarang lebih baik dari Soekarno? Kita mundur. Mundur. Kalau Mbak Ridwan Saidi bilang ada machine time. Mundur ke tahun 60, ke tahun 80. Mestinya dialog, musyawarah di kedepannya. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Kalaupun ya benar FPI itu adalah ISIS, tentu benar tidaknya harus disampaikan secara jelas. Hakim lah ya, bagaimanapun kan hakim lebih tahu ya, kita harus hormati keputusan itu ya. Kalau kita nggak percaya sama hakim ya sama siapa lagi. Musisi Iwan Fals bicara mengenai Habib Rizik Syihab, mantan pentolan Front Pembela Islam itu. Iwan Fals menanggapi gaya ceramah Habib Rizik. Komentar Iwan Fals tentang Habib Rizik ini dilontarkan di akun YouTube Iwan Fals Official. Iwan Fals menanggapi pertanyaan fansnya mengenai Habib Rizik. Pendapat abang tentang vonis IBHRS gimana bang? Kata Iwan Fals membacakan pertanyaan fansnya di video berjudul "Oi, apa kabar?" IBHRS itu Habib Rizik ya, kata Iwan Fals. Iwan Fals mengaku tidak terlalu paham dengan kasus yang membelit Habib Rizik. Tapi penganutnya banyak ya Habib Rizik, imbu Iwan Fals. Gimana bang, IBHRS tuh Habib Rizik ya? Wah, saya nggak paham itu. Tapi penganutnya banyak ya Habib Rizik. Iwan Fals mengatakan pernah melihat Habib Rizik ceramah di YouTube. Dari video-video yang ia lihat di YouTube, Iwan Fals berpendapat Habib Rizik sosok yang keras.
Cuma kalau saya lihat di YouTube, keras ya orangnya Habib Rizik itu, menggebu-gebu. Kalau marahin orang didengarnya serem-serem, gimana gitu, gimana ya? Tutur Iwan Fals sambil menarik nafas panjang. Cuma kalau saya lihat di YouTube, keras ya orang Habib Rizik itu. Kalau menggebu-gebu, kalau marahin orang gitu, bahkan saya sih dari dengernya sampai serem-serem gimana gitu. Gimana ya? Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya. Mengenai kasus hukum Habib Rizik, Iwan Fals menyerahkan sepenuhnya ke hakim. Hakim lah, bagaimanapun hakim lebih tahu. Kita harus menghormati keputusan itu. Kalau kita nggak percaya sama hakim, sama siapa lagi? Ujar Iwan Fals. Hakim lah ya, bagaimanapun kan hakim lebih tahu ya, kita harus hormati keputusan itu ya. Kalau kita nggak percaya sama hakim, ya sama siapa lagi? Sidang kemarin dibuka oleh hakim, ditutup oleh hakim, dan sampaikan kepada hakim. Selesai. Penuntut umum memanggil terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab untuk hadir di persidangan. Tidak pengacara? Ya, sampaikan ke hakim. Ya, tidak akan pernah menghadiri sidang online. Ya. Iwan Fals lalu menanggapi gaya ceramah Habib Rizik yang terkesan keras. Menurut Iwan Fals, dirinya kurang pas dengan gaya ceramah Habib Rizik. Terlalu keras buat saya. Apa karena umur saya segini atau gimana? Tapi saya nggak bisa masuk. Ya, tiap orang seleranya lain-lain, kata Iwan Fals. Tegakkan hukum yang adil, yang salah proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal. Saya kalau kebetulan dengan caranya Habib Rizik ceramah, kok saya kurang ini ya, kurang pas gitu ya. Terlalu keras buat saya, terlalu apa? Biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Apa karena umur saya segini atau gimana nggak ngerti, tapi saya nggak bisa masuk gitu, nggak bisa masuk. Ya kan tiap orang seleranya lain-lain. Sekali lagi majelis hakim bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia menjawab pertanyaan majelis hakim? Terdakwa tidak menjawab pertanyaan majelis hakim yang mulia. Iwan Fals lebih suka dengan gaya almarhum Gus Dur dalam ceramahnya. Saya suka kayak almarhum Gus Dur, jadi bisa masuk gitu, nggak kasar gitu, ucap pelantun lagu Pintu ini. Saya suka kalau kayak zaman almarhum Gus Dur gitu kan, waduh itu, jadi bisa masuk gitu, nggak kalau kasar gitu gimana? Kacau, lonte hina Habib digagak polisi. Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka jildu tangkap. Ditangkap enggak, dijagain dia. Jangan-jangan minta jatah kali. Terlepas dari itu, Iwan Fals menganggap Habib Rizik harus menerima resiko atas apa yang diperbuatnya. Hadapi itu semua dengan gagah. Kalau nggak salah tuntutannya ada banyak soal COVID. Menarik juga diikuti hasil perkembangannya. Tapi saya nggak mengikuti secara detail, ujarnya. Tapi ya bagaimanapun ya itu harus diterima risiko itu sama Habib Rizik. Sama seperti Jering tadi. Ya hadapi itu semua dengan gagah. Kalau nggak salah banyak itu ya, ada tuntutannya ada banyak di samping soal apa COVID, dan ada berapa lebih dari 7 yang menarik juga sih untuk diikutin perkembangannya gitu. Berarti Anda ingin menipu saya, di lorong rutan ini Anda ingin jadikan sebagai bagian daripada ruang sidang.
Iwan Fals tidak mau bicara terlalu jauh mengenai sosok Habib Rizik karena menurutnya ada orang yang lebih kompeten menilai sosok Habib Rizik. Karena masih banyak alim ulama MUI, tokoh-tokoh berwibawa, urusan kiai, para kiai juga yang menjawab ini, katanya. Masih banyak kan alim ulama MUI, ada tokoh-tokoh yang berwibawa, itu kiai-kiai yang karena urusan kiai harus para kiai juga yang menjawab ini. Rekam apa? Anda ini siapa? Rekam apa? Tolonglah Habib dulu supaya bisa berpikir dengan tenang. Kalau saya pengamen, musik, jawab soal urusan surga rasanya aduh jauh kali ya. Apalagi untuk menilai Habib Rizik, lanjut Iwan. Kalau saya ya ngamen gitu, pemusik, jawab soal urusan surga rasanya aduh jauh kali ya, apalagi untuk menilai Habib Rizik rasanya. Hanya saja Iwan Fals kembali menegaskan bahwa dirinya hanya kurang sepakat dengan gaya ceramah Habib Rizik. Cuma itu, saya kurang sepakat dengan caranya ceramah, terlalu keras buat saya, tutur Iwan Fals. Cuman itu saya kurang sepakat dengan caranya dia ceramah gitu. Terlalu keras buat saya. Kembali ke Rocky Gerung, menurut Rocky Gerung, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki pandangan bahwa demokrasi di Indonesia tidak membutuhkan oposisi. Tetapi publik menganggap tanpa oposisi tidak ada kritik, katanya. Ternyata Pak Jokowi bilang Indonesia demokrasinya tidak memerlukan oposisi. Tetapi publik menganggap tanpa oposisi tidak ada kritik gitu. Lalu karena ditolak Jokowi, menurut Rocky, kemudian energi oposisi pun berkumpul di Petamburan dan dipimpin oleh Rizik. Jadi salah istana sendiri kalau ada oposisi orang nggak akan berkumpul. Mengakumulasi kemarahan dan kejengkelan politik di Petamburan kan, ungkap Rocky. Jadi ini desain yang memang terbentuk secara historis karena istana menolak oposisi tuh, tambahnya. lalu energi untuk beroposisi itu ditampunglah di Petamburan itu. Jadi salah istana sendiri. Kalau ada oposisi orang nggak akan berkumpul mengakumulasi kemarahan dan kejengkelan politik di Petamburan kan. Jadi ini desain yang memang terbentuk secara historis karena istana menolak oposisi itu. Jadi sebagaimana diketahui, usai pertarungan Pilpres 2019 lalu, Jokowi merangkul rivalnya Prabowo Subianto masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Saat itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada yang dinamakan oposisi. Kata ini ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi kayak di negara lain, ujarnya. Itu semua